Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen keuangan internasional akan menjelaskan tentang analisis paritas daya beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Farhana Abdul Hakim. Saya Farhana Abdul Hakim. Saya akan menjelaskan tentang teori purchasing power parity. Teori paritas daya beli atau purchasing power parity diperkenalkan oleh Gustav Kessel pada tahun 1918 yang menjelaskan hubungan antara harga komoditi dalam mata uang domestik atau lokal dengan nilai tukar. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara. Akibat adanya daya beli konsumen untuk membeli produk domestik akan sama daya beli untuk membeli produk luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia Audina. Saya Mia Audina Subihan akan menjelaskan tentang asumsi teori purchasing power parity. Asumsi utama yang mendasari teori PPP adalah bahwa pasar komoditas merupakan pasar yang efisien, baik dari sisi lokasi, nasional, penentuan harga, dan informasi. Pasar yang efisien menunjukkan terpenuhinya berapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, semua barang yang diperdagangkan di pasar internasional tidak dikenal biaya transportasi. Yang kedua, tidak ada hambatan perdagangan antar negara. Ketiga, semua barang baik domestik maupun internasional bersifat homogen. Dan yang keempat, terdapat kesempatan indeks harga yang digunakan untuk menghitung daya beli mata uang asing dan domestik. Kesamaan indeks didasarkan pada tahun dasar dan komponen indeks harga yang sama. Saya Nadia Pratiwi akan menjelaskan apa itu Law of One Price. Law of One Price itu pendekatan purchasing power parity yang menganggap bahwa komoditas tertentu cenderung untuk memiliki harga yang sama di seluruh dunia ketika ditukar dengan mata uang yang sama. Kondisi ini disebut sebagai Law of One Price. Selanjutnya saya Hairina Iwani akan menjelaskan tentang The Law of One Price. The Law of One Price adalah suatu kondisi di mana barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama, dimanapun barang itu dijual jika harganya ditetapkan dengan mata uang yang sama. Hal ini dimungkinkan karena dengan tidak adanya hambatan dan biaya transportasi, maka harga komoditas atau jasa cenderung akan sama di setiap pasar. Sebenarnya Law of One Price dapat beroperasi jika pasar nasional dan internasional bekerja dengan baik. Dalam kondisi ini, tindakan arbitrage akan dengan cepat untuk menghapus perbedaan harga antar lokasi geografis yang berbeda. Saya Hairunisa Yamanda akan menjelaskan The Law of One Price. Permasalahannya adalah bila pasar terletak pada negara yang berbeda, perbedaan negara akan mengakibatkan harga komoditas atau jasa akan dinyatakan dalam mata uang masing-masing negara, walaupun sebenarnya harganya masih tetap sama. Perbedaan harga ini membutuhkan konversi atau satu mata uang ke mata uang yang lain. Nilai kurs yang digunakan dalam PPP adalah nilai kurs spot atau F, di mana kurs merupakan rasio harga domestik dibandingkan dengan harga luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Erla Putria. Saya Rizka Erla Putria akan menjelaskan tentang teori purchasing power parity dapat dibedakan menjadi dua, yaitu absolute dan relatif. Pengertian dari absolut yaitu menyatakan bahwa harga dari dua produk homogen di negara-negara yang berbeda akan sama saja diukur dengan valuta yang sama. Jika terdapat perbedaan harga setelah diukur memakai valuta yang sama, akan terjadi perubahan permintaan sehingga harga yang satu akan mendekati harga yang lain. Teori purchasing power parity versi absolut menyatakan bahwa kurs falas dinyatakan dalam nilai harga di dua negara. Rumusnya ST sama dengan PT per T kali B. Keterangannya ST yaitu kurs spot periode, PT harga rata-rata tertimbang domestik, T kali P harga rata-rata tertimbang luar negeri. Dengan kata lain, purchasing power parity absolut menerangkan
barang yang sama. Kemudian persamaan F sama dengan PD per PT. Jika the law of one price dipegang untuk setiap komoditas, maka purchasing power parity secara otomatis akan terjadi selama referensi mengenai tingkat harga antar negara adalah sama. Namun, ketika the law of one price tidak dapat diterapkan dalam setiap komoditas, maka dalam konteks purchasing power parity, harga dan nilai tukar seharusnya tidak menyimpang terlalu jauh dengan yang diprediksikan dalam purchasing power parity. Bila harga komoditas di suatu negara lebih mahal dibandingkan negara lainnya, maka permintaan akan mata uang dan komoditas akan turun. Kondisi akan mendorong nilai tukar dan harga domestik untuk kembali sama dengan nilai purchasing power parity. Sebaliknya, bila harga domestik lebih murah, maka akan terjadi apresiasi dan inflasi. Teori PPP relatif menyatakan bahwa laju perubahan indeks harga di dua negara akan hampir sama, sepanjang biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan tidak berubah. Rumusnya, delta S pangkat ET sama dengan delta P pangkat ET dikurang delta P pangkat E kali T. Keterangan, delta S pangkat ET sama dengan harapan perubahan kurs OT, delta P pangkat ET harapan perubahan inflasi domestik, delta P pangkat E kali T sama dengan harapan perubahan inflasi luar negeri. Kegunaan purchasing power parity dalam analisis ekonomi dapat digunakan untuk mengukur satu kebijakan makroekonomi agregat. Purchasing power parity menyediakan dasar yang seragam untuk membandingkan national assessment agregat dan komponen-komponennya. Kedua, kesejahteraan. Purchasing power parity dapat digunakan ketika perlu memperbandingkan kesejahteraan antar negara. Ketiga, ukuran ekonomi. Purchasing power parity dapat digunakan untuk mengonversi GPD, GNI ketika diekspresikan dalam mata uang nasional. Keempat, pendapatan per kapita. Kelima, kemiskinan.